Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Buka mata, rasakanlah kehangatan, senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan, beragam budaya begitu mengagumkan, keelokan alamnya, oh sungguh mempesona. Indahnya negeriku, ku cinta, aku terpana, pesona Indonesia. Taman Nasional Ujung Kulon adalah sebuah kawasan tanaman nasional yang terletak di ujung paling barat Pulau Jawa, tepatnya di Kecamatan Sumur dan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Luas kawasan Taman Nasional Ujung Kulon adalah 122.956 hektameter dan 44.337 hektameter. Dari keseluruhan luas kawasan Taman Nasional Ujung Kulon merupakan perairan. Pada 1 Februari 1992, Komisi Warisan Dunia UNESCO menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Natural World Heritage Site. Taman Nasional Ujung Kulon juga merupakan rumah bagi badak Jawa yang sangat terkenal dan terancam punah. Dengan luas area yang mencapai 122.956 hektameter, kawasan Taman Nasional Ujung Kulon menjadi taman nasional sekaligus tempat wisata alam yang sangat luas dan menarik untuk dijelajahi. Di kawasan Taman Wisata Ujung Kulon, Anda akan dimanjakan dengan pemandangan alam yang memuaskan mata. Alamnya yang terjaga, vegetasinya yang tumbuh dengan bebas, serta pantainya yang indah membuat Anda akan melupakan kepenatan aktivitas sehari-hari. Di beberapa wilayah, Anda bahkan dapat melihat satwa liar yang hidup dengan bebas. Mengutip situs resmi Taman Nasional Ujung Kulon, Suaka Marga Satwa Ujung Kulon melindungi sekitar 700 jenis flora, 36 jenis mamalia, 5 jenis primata, 240 jenis burung, 59 jenis reptil, 22 jenis amfibi, 72 jenis serangga, 152 jenis ikan atau ikan air tawar dan ikan air laut, dan 33 jenis terumbu karang. 1. Mamalia dan primata di Ujung Kulon. Contoh mamalia yang sangat dilindungi karena tidak ditemukan di belahan bumi lain adalah badak Jawa. Dilansir dari situs resmi UNESCO, Ujung Kulon mempertahankan populasi badak Jawa dengan jumlah individu sekitar 60 ekor. Contoh lain mamalia yang terdapat di Ujung Kulon adalah macan dahan, kucing bakau, kijang, kancil, rusa, landak, tupat, terenggiling, dan juga bajing terbang. Sedangkan primata yang dilindungi seperti lutung, monyet, surili, owa Jawa, dan kungkang. 2. Reptil dan amfibi di Ujung Kulon. Contoh reptilia yang hidup di Suaka Marga Satwa Ujung Kulon adalah buaya muara, biawak, ular, tokek, kura-kura, penyu, sisik, penyu hijau, penyu belimbing. Sedangkan amfibi yang ada di Ujung Kulon seperti beberapa spesies kodok dan kata. Burung di Ujung Kulon juga merupakan rumah bagi 240 jenis burung termasuk elang bondol, belibis, kepinis, merak, rangkong, cengkak, wili-wili, gagak, elang laut, celandi, jala, ayam hutan, puyuh, beo, camar, dan juga elang Jawa. Beberapa wilayah yang bisa dikunjungi oleh wisatawan di kawasan nasional Ujung Kulon adalah Gunung Honji, Semeranjung Ujung Kulon, Pulau Puncang, Pulau Handelung, dan Pulau Panaitan. Gunung Honji
merupakan salah satu wilayah Taman Nasional Ujung Kulon yang dikelilingi 19 desa penyangga, baik yang berbatasan langsung maupun tidak. Salah satu desa yang menjadi gerbang masuk adalah Desa Taman Jaya. Objek yang terdapat di sekitar Taman Jaya antara lain Desa Nelayan Cibana, Curug Cipanis, sumber pemandangan air panas Cibiuk, dan Curug Cikancang sebagai tempat wildlife wiving owa Jawa yang merupakan satwa endemik. Wilayah Semenanjung Ujung Kulon merupakan habitat badak Jawa, sehingga pengelolaan wisata untuk wilayah ini sangat terbatas sekali agar tidak mengganggu habitat badak Jawa. Wisata yang dapat dilakukan di wilayah ini adalah trekking, berkemah, dan wildlife wiving. Pulau Puncang merupakan wilayah yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Hamparan pasir putihnya yang luas membentang serta perairannya yang jernih menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang. Di pulau ini Anda dapat berenang, snorkeling, atau menyeberang ke Pandang Pengembalaan Cidaon dan melakukan wildlife wiving. Kita juga pengamatan tumbuhan serta satwa di Pulau Puncang, termasuk salah satu tempat ideal bagi pengamatan satwa rusa di habitat alamnya. Untuk wisata lainnya, Anda juga bisa mengunjungi Karang Copong, Citerjun, Cidaon, Ciujangklon, Cibunar, Tanjung Layar, dan Ciramia. Bagi Anda yang suka hiking, bisa mencoba untuk menjelajahi hutan, menyusuri sungai, pandang pengembalaan, satwa air terjun, dan tempat peneluran penyu. Atau mengamati satwa seperti banteng, babi, hutan, rusa, badak Jawa, dan berbagai macam jenis burung di Pulau Handelu, Cigenter, dan Cihandelum. Selain mengamati, Anda juga bisa menyusuri sungai yang berada di ekosistem hutan mangrove, Pulau Panaitan, dan Gunung Raksa. Musim kunjung terbaik untuk mengunjungi tempat wisata ini bisa memilih dari bulan April sampai September. Pulau Handelum terletak di antara gugusan pulau-pulau kecil ujung timur air Semenanjung Ujung Kulon. Di pulau ini, Anda dapat melakukan persampaan sepanjang sungai Cigenter sambil melihat tipe hutan hujan tropis sepanjang sungai. Pada bagian hulu sungai terdapat rute jalan setaplak yang melintasi tumbuhan bambu menuju air terjun bertingkat. Berhati-hati di pulau ini, karena pulau ini merupakan tempat bagi satwa rusa dan ular piton. Wisata lainnya yaitu Pulau Panaitan yang terletak di paling barat Semenanjung Ujung Kulon. Perbukitan Panaitan terbentuk dengan kombinasi vegetasi mangrove, hutan pantai, dan hutan hujan daratan rendah. Hutan yang masih asli tersebut dihuni oleh berbagai satwa liar seperti rusa, kancil, babi hutan, kera ekor panjang, buaya, kadal, ular, dan aneka jenis burung. Anda harus sedikit berhati-hati karena beberapa binatang buas terdapat di Pulau Panaitan. Anda juga dapat melakukan snorkeling atau berselancar di Pulau Panaitan. Biaya masuk kawasan nasional Ujung Kulon cukup murah. Anda cukup membayar Rp5.000 per orang pada hari libur atau Rp7.500 per orang pada akhir pekan. Harga tersebut dapat menjadi lebih murah jika Anda datang dengan rombongan. Pada situs resminya, Taman Nasional Ujung Kulon, kegiatan wisata umum seperti berkemah, penelusuran hutan, wildlife wiving, menyelam, snorkeling, bersampan, berselancar, dan memancing memiliki tarif yang variatif berkisar dari Rp5.000 hingga Rp25.000. Namun, tentunya Anda membawa perlengkapan sendiri. Biaya masuk pada tiap kawasan wisata berbeda lagi, dengan tarif tersebut berlaku untuk WNI, yang artinya WNA mempunyai tarif yang berbeda. Untuk mencapai kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Anda dapat memulainya dengan menuju Serang, Banten, dan berhenti terminal Pakupatan untuk selanjutnya menuju Temenanjung atau Sumur menggunakan Elf. Dari sana Anda dapat mencarter kapal yang tarifnya sekitar
Rp4.500.000 dengan kapasitas maksimal 20 orang dan harga dapat berubah. Harga kapal yang bertambah pada dermaga tiap wisata pun berbeda lagi, biasanya sekitar 100.000 untuk tiap kali kapal. Untuk penginapan tersedia Diva yang bertarif sekitar 150.000 atau resort Pulau Pucang yang tarifnya sekitar Rp750.000 per malam. Menarik juga ya namanya. Tapi bagaimana ya caranya ke sana? Halo semua, perkenalkan saya Radix. Saya di sini akan membantu kalian yang suka traveling di Indonesia. Apalagi ke tempat yang bertema hutan, flores. Pasti tempatnya asik dan seru, apalagi di ujung kulon. Bagi kalian yang bingung untuk ke ujung kulon tentang travelnya atau apanya, kalian bisa langsung ke Asprada, yaitu website kami yang sangat terjamin kualitasnya. Di sana terdapat banyak sekali fasilitas, mulai dari tiket pesawat, tiket travel, tiket bis, tiket kereta, dan masih banyak lagi. Untuk selanjutnya kalian bisa membuka di sini. Jika Anda tidak ingin repot, saat ini banyak jasa travel yang menawarkan paket wisata ke kawasan nasional Taman Ujung Kulon. Tarifnya beragam dari Rp500.000 hingga Rp1 juta per orang.